NFP September, masihkah akan solid? Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Data NFP akan dirilis pada Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diduga data NFP akan melemah menjadi 248.000 pada Agustus dari sebelumnya 315.000. Tingkat pengangguran diperkirakan akan bertahan stabil di 3,7%. Data pendapatan per jam rata-rata di level bulanan diduga bertahan di 0,3%. Sementara pendapatan per jam rata-rata di level tahunan diduga akan melemah ke 5,1% dari sebelumnya 5,2%. Rilis NFP bulan lalu masih sejalan dengan ekspektasi, menggarisbawahi ketahanan pasar tenaga kerja AS dan tidak berbuat banyak untuk mempertanyakan kenaikan suku bunga agresif Fed. 115,315 is non-farm payrolls, and if we look at private payrolls, they were 308,000. Now, let's get into the manufacturing, 22,000. That's much better than the 15,000 expected. And the unemployment rate, think household survey here, jumps up to 3.7%. 3.7%. That's the highest since February when we were at 3.8%. Now, if we look at average hourly earnings month over month, up 0.3. That's a bit light of expectations, up 4. It's definitely lighter than the up 0.5%, up 0.5 we had in the rearview mirror. And if we go from month over month, Becky, to year over year, it's 5.2%. Historically a very juicy number, that's for sure. Fed telah berulang kali menyiratkan bahwa mereka bermaksud untuk menaikkan suku bunga sampai pengangguran mulai meningkat. Setidaknya, selama Fed terus melihat pertumbuhan pekerjaan yang solid dan pengangguran yang rendah, tren dominan pengetatan kebijakan moneternya sepertinya akan tetap agresif. Peluang kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin masih cukup terbuka di FOMC awal November nanti. Data pendukung NFP. Berikut adalah beberapa data yang secara umum mendukung potensi masih kuatnya data NFP September. Komponen ketenagakerjaan PMI jasa ISM naik menjadi 53,0 naik dari pembacaan 50,2 bulan lalu. Laporan ADP Employment yang baru direvisi dicetak pada 208.000, naik sedikit dari cetakan 185.000 yang direvisi ke atas bulan lalu. Rata-rata pergerakan 4 minggu dari klaim pengangguran awal turun menjadi 207.000, turun tajam dari pembacaan 246.000 bulan lalu dan kembali mendekati posisi terendah multi-dekade. Data yang kurang mendukung diperlihatkan oleh data komponen ketenagakerjaan PMI manufaktur ISM yang turun menjadi 48,7, turun dari pembacaan 54,2 bulan lalu dan kembali ke wilayah kontraksi. Dampak terhadap arah dolar AS. Indeks dolar AS telah mundur selama beberapa minggu terakhir setelah mencapai level tertinggi lebih dari 20 tahun di dekat 115,00 pada akhir September. Koreksi baru-baru ini telah mengurangi kondisi overbought-nya, berpotensi membuka jalan bagi arah yang lebih tinggi karena kinerja yang mendasari ekonomi AS tetap menjadi tren dominan. Jika data NFP ternyata masih kuat, sepertinya mata uang utama potensial bisa lanjut tertekan terhadap dolar AS seperti yen, euro atau pound sterling. Sebaliknya, jika data NFP melemah dapat memicu peluang rebound mata uang utama terhadap dolar AS setidaknya dalam jangka pendek, terutama pada dolar Kanada dan emas atau XAU. Demikianlah pembahasan Outlook kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.